Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya hormati Ustaz Sidki Mujib. Saya hormati Bapak dan Ibu guru sekalian para sister Allah. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini, hari yang ke-9 di bulan Ramadan, kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian Ramadan yang insyaallah akan membahas tafsir surat Abasa. Insyaallah pada pagi ini kita akan membahas tafsir surat Abasa oleh Ustaz Sidki Mujib. Salawat serta salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, kepada kita semua. Semoga senantiasa mendapatkan curahan rahmatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin sekalian, ibu dan bapak yang saya hormati, seperti hari sebelumnya, kegiatan yang akan dilaksanakan pagi ini adalah satu pembukaan, dua pembacaan ayat suci Al-Quran. Kita akan bersama-sama membacakan surat Abasa. Yang ketiga, tausiah atau kajian dari Ustaz Sidki tentang tafsir surat Abasa. Mudah-mudahan kita setelahnya mendapatkan pencerahan dan ilmu yang banyak dari Ustaz mengenai surat Abasa ini. Untuk lebih berkahnya acara ini, mari kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya mari kita bacakan bersama-sama surat Abasa. Abata. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aw yadza
kita semua yang telah membacakan ayat suci Al-Quran, mudah-mudahan mendapatkan berkah dan syafaat dari Rasulullah SAW. Ibu dan bapak sekalian, ya bapak yang saya hormati, selanjutnya adalah kajian yang akan disampaikan oleh Ustaz Sidki tentang surat Al-Asy, itu dengan segala hormat kami persilakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi ini kita bisa melanjutkan kajian tafsir surah Al-Asy, di mana kemarin kita sudah membahas mengenai surah An-Nazi'at. Mudah-mudahan tidak lupa lagi karena terselang beberapa hari, dan kita alhamdulillah masih diberikan semangat dan himmah untuk terus mengkaji Al-Quran di bulan Ramadan ini, di mana yang lain sedang sibuk untuk mempersiapkan diri demonstrasi. Nah, sekarang kita sibuk bagaimana cara kita memfokuskan dan memanfaatkan bulan Ramadan ini supaya lebih mengena dan lebih berkah. Untuk kajian kali ini, semalam saya sudah kontak dan Ustaz Diki, katanya sudah dikirim ya. Jadi tidak saya buatkan PowerPoint dan makalahnya karena katanya sudah selesai, tapi masih belum datang mungkin. Tapi untuk filenya sudah di-share ya, bisa dilihat mengenai tanasub dari surah Al-Asy dengan surah sebelumnya, yaitu surah An-Nazi'at. Baik, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla. Ini disebut surah Abasa, ada pula yang menyebutnya surah Al-A'ma, ada pula yang mengatakan surah As-Saffat. Jadi ada beberapa nama mengenai surat ini, tapi yang paling masyhur disebut dengan surah Abasa. Sababun nuzul, penyebab turunnya ayat ini, peristiwa yang melatar belakangi turunnya surah ini adalah di mana Rasulullah SAW pada waktu itu berdakwah, mengajak masuk Islam kepada para pembesar Quraisy, di mana salah satunya disebutkan di sana adalah Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf ini merupakan salah satu orang terkaya di Mekah dan orang paling berpengaruh di Mekah pada waktu itu. Maka Rasul berharap supaya Umayyah ini bisa masuk Islam sehingga bisa mempengaruhi orang-orang di sekitarnya. Maka Rasul berdakwah pada Umayyah bin Khalaf. Ketika Rasul fokus berdakwah kepada Umayyah bin Khalaf, tiba-tiba datang seseorang yang dianggap tidak penting dalam kondisi buta tersebut. Kemudian dia mengatakan, "Ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, alimni mimma 'allamakallah." Ajarkan aku apa yang telah Allah ajarkan kepadamu. Tapi karena Rasul sedang fokus berdakwah kepada Umayyah bin Khalaf, maka Rasul merasa terganggu dengan kehadiran orang yang dianggap tidak penting. Tidak penting, buta, namanya Abdullah ibnu Ummi Maktum. Ya. Abdullah ibnu Ummi Maktum. Nah, dia minta pada Rasul supaya diajarkan. Jadi jangan fokus dakwah pada pembesar. Ini saya mau menerima dakwah, kelaskan kepadaku. Cuma Rasul kan sedang fokus. Maka Rasul merasa tidak suka dan memalingkan wajahnya. Maka turunlah ayat sebagai teguran, Abasa wa tawalla. Dia bermuka masam dan berpaling. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak langsung menunjuk pada Rasul, tidak abasta, kau bermuka masam, tidak. Abasta wa tawallaita, tidak seperti itu. Kau bermuka masam dan kau berpaling, tidak, tapi langsung dia. Jadi seolah Allah ini menyindir, tidak langsung menegur tapi menyindir sebagai bentuk penghormatan kepada Rasulullah. Jadi kalau Rasul berbuat salah, nah di sini Allah langsung menyindir, tapi tidak menyebutkan atau menghitaukan langsung pada Rasul sebagai bentuk penghormatan. Nah, apa kaitan surah Abasa ini yang turun berkenaan dengan dakwah Rasul pada pembesar Quraisy dengan surah An-Nazi'at? Dengan surah An-Nazi'at. Di surah An-Nazi'at disebutkan di sini mengenai
tugas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memberikan peringatan. Innama anta munziru man yakhshaha di ayat 45 menjelang akhir. Engkau hanyalah seorang pemberi peringatan kepada orang yang merasa takut dengan peringatan tersebut. Jadi engkau Muhammad hanya memberi peringatan, bukan mengubah seseorang dari kafir menjadi muslim, ya, tapi hanya memberi peringatan saja. Tapi kepada siapa? Kepada orang yang merasa takut. Nah, di sini digambarkan bagaimana Rasulullah SAW tidak memberikan peringatan kepada orang yang justru tidak merasa takut. Jadi korelasinya di mana Rasulullah SAW diperintahkan untuk memberi peringatan dan Rasul memberi peringatan itu pada orang yang kurang tepat, yaitu Umayyah bin Khalaf, seorang yang tidak merasa takut dengan ancaman Rasulullah karena dia tidak beriman kepada Rasulullah SAW. Dan akhirnya Umayyah ini dibinasakan di perang Badar. Umayyah ini adalah orang yang menyiksa Bilal bin Rabah, orang kaya yang menyiksa Bilal bin Rabah. Nah, kemudian kaitan selanjutnya mengenai surah Abasa ini disebutkan dalam surah Abasa mengenai kelemahan penciptaan manusia. Min ayyi syai'in khalaqa, dari apa manusia diciptakan? Min nutfatin, dari nutfah, dari air mani. Lemah. Tapi di dalam surah An-Nazi'at Allah menjelaskan keagungan penciptaan alam. A'antum asyaddu khalqan amis sama banaha. Apakah engkau yang lebih mewah penciptaannya atau langit? Jadi ketika di An-Nazi'at Allah menjelaskan keagungan alam, tapi di surah Abasa Allah menjelaskan kelemahan manusia dan kerendahan manusia. Kaitan selanjutnya antara An-Nazi'at dan Abasa, di mana dalam surah An-Nazi'at Allah menjelaskan fa idza ja'atit tawmatul kubra atau mahal kubra, guncangan yang besar, peristiwa yang besar, dijelaskan di sini fa idza ja'atis sohoh. Nah, dalam bahasa itu disebutnya sohoh, yang di sini diterjemahkan tiupan dengan tiupan sangkakala. Jadi yang dimaksud dengan peristiwa besar itu adalah tiupan sangkakala. Jadi seolah surah ini menjelaskan apa yang terdapat dalam surah An-Nazi'at. Bahkan kalau kita lihat dalam surah An-Nazi'at dijelaskan tentang kisah Fir'aun, ya, di mana Fir'aun diajak oleh Nabi Musa alaihissalam, dikatakan fakul halaka ilaan tazakka, mengajak Fir'aun untuk mensucikan diri. Di sini pun sama, ajakannya wa ma yudrika la'allahu yazakka, mengajak, ajakan Nabi Muhammad kepada Umayyah bin Khalaf itu adalah untuk mensucikan diri. Jadi sama-sama. Dan yang paling penting korelasi dalam surah Abasa, ketersesuaian antara pembuka surat dengan penutup surat. Di pembuka surat Allah menjelaskan Abasa wa tawalla, wajah Nabi yang bermuka masam, dan ditutup dengan wujuhu yawma idzin musfirah dan wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabar, mengenai wajah orang muslim dan orang kafir di hari kiamat. Jadi dibuka dengan kondisi wajah Nabi dan ditutup dengan kondisi wajah manusia pada hari kiamat. Jadi sama-sama menjelaskan tentang kondisi wajah. Nah, ini korelasi pembuka dan penutup surah Abasa. Lalu apa saja kandungan dalam surah Abasa? Kita akan jelaskan di sini. Dalam surah Abasa ini ada 3 bagian penjelasan, ya, dalam surah ini. Pertama adalah pembukaan dari ayat 1 sampai ayat 10. Pembukaan ini menjelaskan tentang tadi dakwah Nabi kepada para pembesar Quraisy, di mana merasa terganggu dengan kehadiran Abdullah ibnu Ummi Maktum yang dianggap tidak penting, bukan orang yang hebat, bukan orang yang terkenal, bahkan dia buta, dan bukan orang yang diperhitungkan, tidak punya pengaruh. Maka Rasul merasa terganggu. Abasa wa tawalla, Nabi bermuka masam dan berpaling. Sebagian ulama menjelaskan begini, ini sebenarnya bukan celaan pada Nabi, tapi ini justru sebuah pujian.
Contohnya misalkan kalau seandainya kita sedang ngobrol dengan orang penting, contoh ya, kita sedang mengajukan proposal misalkan ya, penting sekali kepada bupati. Ini kan orang penting bupati, kita punya proposal. Ketika kita menjelaskan program kita dengan serius supaya turun dana ya dari proposal tersebut, tiba-tiba ada orang yang kurang penting atau orang sesapu atau apalah gitu ya, barang main yang menanyakan ya, tentang kegiatan itu. Yang menurut kita dia tidak bisa mulia apa-apa gitu ya. Yang kita lakukan apa? Ya, bisa jadi marah, bisa jadi mengusir, ya, dan lain sebagainya. Tapi di sini Rasul hanya memperlihatkan wajah yang tidak suka saja dan tidak berkata apa-apa, tidak marah, tidak berkata yang buruk, tapi Rasul hanya memperlihatkan ketidaksukaannya di wajahnya saja. Ini menunjukkan akhlak yang begitu agung, yang luar biasa, di mana Rasul merasa terganggu, tapi tidak mengatakan apa-apa, hanya memperlihatkan di raut mukanya saja, tidak suka. Tapi untuk seorang nabi ini merupakan hal yang kurang pantas menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin untuk kita ini akhlak yang begitu luar biasa, bahkan mungkin kita tidak bisa melakukannya ketika kita merasa terganggu, tapi kita malah hanya memberikan respon dengan wajah saja. Tapi untuk seorang nabi ini akhlak yang masih belum kurang sempurna gitu ya. Ya, ada sebuah ungkapan ini. Ibadatul abrar sayyatul muqarrabin. Ibadahnya orang baik itu adalah keburukan bagi ahli ibadah. Kebaikan atau ibadah orang baik adalah keburukan bagi ahli ibadah. Contoh, kalau kita lihat ada seorang preman misalkan atau supir angkot yang tiap waktu dia datang ke masjid sholat wirid kemudian pulang tidak sholat sunnah, kita acungkan jempol tidak? Acungkan jempol karena dia seorang kurang pantas. Untuk supir angkot ya luar biasa, tapi untuk kita sebagai guru lingkungan pesantren itu kurang pantas meninggalkan sesuatu yang sunnah. Makanya dalam hadis ada seorang Arab Badu datang pada Nabi. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita, bagaimana pendapatmu jika sholat itu maktubat, jika aku sholat wajib, besuk ke Ramadan dan sahur Ramadan saja, adkhul jannah, apakah aku masuk surga? Kata Rasul, nah iya. Jadi uyuhanlah Arab Badu bisa sholat wajib dan sahur Ramadan, cukup masuk surga juga. Tapi untuk sahabat itu cukup tidak? Tidak, kurang untuk sahabat. Karena udah levelnya. Begitupun kita, kalau seandainya kita terlewat sholat sunnah, saum sunnah, itu berarti tidak ada bedanya dengan Arab Badu. Jadi itu mental orang Badu ya. Orang yang jarang sholat sunnah, jarang saum sunnah, itu mental Badu. Bukan mental seorang guru, apalagi di lingkungan pesantren. Gitu ya maksudnya. Nah, Abasa ini juga sama seperti itu, memperlihatkan ketidaksukaan di raut muka. Ini akhlak yang baik luar biasa, tapi untuk seorang nabi ini masih belum sempurna. Ketika datangnya Abdullah ibnu Ummi Maktum, anja'ahul a'ma, karena datang seorang yang buta, wa ma yudrika la'allahu yazzakka, kau tidak tahu, mungkin saja dia bisa mensucikan dirinya, atau justru dia itu orang yang mensucikan dirinya. Au yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra, atau orang yang mendapat peringatan, menginginkan peringatan, dan peringatan tersebut bermanfaat bagi dirinya. Jadi Abdullah ibnu Ummi Maktum ini orang yang menurut Allah lebih pantas mendapatkan hidayah dibandingkan Umayyah bin Khalaf. Meskipun Umayyah orang kaya, Abdullah itu orang yang miskin, fakir. Ini dibuktikan dengan nanti Abdullah ibnu Ummi Maktum ini adalah orang yang sangat dimuliakan oleh Rasul. Setelah turun ayat ini, Rasul tidak pernah menghina sama sekali kepada Abdullah ibnu Ummi Maktum. Ada seorang sahabat yang pernah menghardik kepada Abdullah ibnu Ummi Maktum, ternyata Rasul membela Abdullah. Karena kata Rasul, dengan orang ini surat Abasa turun.
Dan ini tanda pula Rasul sangat jujur. Ya, ini kan surat menegur Nabi secara tidak langsung. Tapi ternyata Rasul tetap menyampaikannya. Padahal ini kan seolah membuka aib Nabi, tapi Rasul tetap menyampaikan, yang menunjukkan Rasul sangat amanah, ya, tidak punya kepentingan untuk dipuji dan sebagainya. Jadi apapun yang disampaikan oleh Allah, baik meskipun itu buruk untuk dirinya, dia tetap sampaikan. Kemudian kata Allah, amma man istagna, adapun orang yang merasa cukup, maksudnya tidak butuh terhadap peringatan. Fa anta lahu tasadda, engkau bersikap tasadda. Tasadda ini dari kata soda, artinya gema. Kalau kita bicara A, kemudian ada berulang-ulang lagi A, disebut soda. Disebut tasadda itu seolah berulang-ulang. Jadi ketika Rasul berdakwah kepada orang yang merasa tidak butuh dengan hidayah, tapi Rasul tasadda, mengulang-ulang terus, ya, seolah berharap. Wa ma 'alaika alla yazaka, padahal engkau tidak ada tanggung jawab untuk mensucikan orang tersebut. Wa amma man jaa'a yas'a, tapi orang yang datang kepadamu yas'a, ya, dengan penuh perhatian, serius, ya, wa huwa yakhsha, dan dia merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, fa anta anhu talaha, kau malah talaha. Talaha itu dari kata lahbun. Lahbun itu artinya fokus kepada sesuatu hal dengan melupakan hal yang lain, atau fokus kepada hal yang kurang bermanfaat dan meninggalkan hal yang bermanfaat, itu talaha. Jadi seolah Rasul ini fokus kepada orang yang tidak penting tapi melupakan orang yang penting, yaitu Abdullah ibnu Ummi Maktum. Jadi pembuka ini seolah menegaskan kepada Nabi bahwa kita membacakan Al-Quran itu kepada orang-orang yang memang menginginkannya. Kalau kata para ulama, bicaralah ketika engkau didengarkan. Kalau kita memang tidak diperlukan di sana, tidak perlu bicara. Karena apa? Pertama, hamur waktu, ya gitu ya. Hamur waktu. Kedua, justru bisa jadi kebenaran itu tidak mau diterima bukan karena kebenarannya, tapi karena yang menyampaikannya. Jadi ini seolah mengajarkan ya kepada kita sebagai guru juga. Terkadang kita kan ada membeda-bedakan murid mungkin ya gitu ya. Iya, kalau masuk barang bayar sebagainya gitu. Kita fokus pada gitu. Ayo mah kalau tadi pelit segala bukan yang dianggap kan gitu ya. Bisa nyari itu seberapa suara. Ya, makanya Abdullah bin Mas'ud itu sangat tidak mau menerima pemberian dari orang-orang yang diajarkan ilmu olehnya. Disebutnya itu suhud. Bahkan Abdullah bin Mas'ud mengharamkannya. Karena apa? Meskipun ini bukan sokokan, tapi ini akan merubah sikap kita kepada orang tadi. Jadi kita harus punya prioritas, siapa yang harus lebih diperhatikan dan ya tidak terlalu penting untuk diperhatikan. Ini pembukaan sebagai teguran kepada Rasulullah SAW yang harus lebih bijak dalam memprioritaskan seseorang. Jadi di sini Allah dalam segi ya, karena Allah itu tahu mengenai hati seseorang, tidak menyamakan. Meskipun Umayyah bin Khalaf adalah orang yang luar biasa hebat, cerdas, kaya, tapi ternyata di hadapan Allah Abdullah bin Maktum lebih mulia dibandingkan Umayyah bin Khalaf. Maka mulia di hadapan orang belum tentu mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak terkenal di hadapan orang, tidak viral, tapi bisa jadi justru kita di hadapan Allah adalah orang yang luar biasa, kan gitu ya. Bisa jadi gitu. Kemudian untuk pembahasan kedua, ini menjelaskan mengenai kedudukan Al-Quran. Kala innaha tadhkirah, sesungguhnya ayat-ayat Al-Quran itu adalah tadhkirah. Tadhkirah adalah sebuah peringatan yang bisa membuat kita ingat. Disebut tadhkirah, zikir itu kan ingat ya. Dalam bahasa Arab, zikir ini punya dua makna. Pertama, dibdus sukut, lawan dari kata diam. Kalau kita berbicara sebut zikir. Yang guru menyebutkan gitu kan, lawan dari kata diam. Kedua, dibdunisia, lawan dari kata lupa. Kalau kita ingat disebut yang guru. Maka zikir itu selain menyebutkan tapi juga sambil mengingat. Al-Quran itu disebut zikir. Kenapa? Selain ketika membacakan, kita harus ingat juga apa yang kita baca ini.
Karena kan kalau puisi saja kita baca dengan gesapi, mengapa Al-Quran tidak lah? Jadi harus sampai mengingat di sini. Tidak hanya sampai kerongkongan Quran itu, tapi sampai ke hati. Sebut tadzkirah. Faman syaa dzakara, maka siapa yang ingin tentu dia akan mengingatnya atau memperhatikannya. Fi suhufin mukarramah, dalam mushaf-mushaf yang dimuliakan. Maksudnya Lauhil Mahfuz. Jadi Al-Quran ini tercatat di Lauh Mahfuz. Ada pula yang mengatakan suhuf mukarramah ini adalah kitab-kitab sebelum Al-Quran. Taurat, Injil itu suhufin mukarramah. Marfu'atin mutahharah, yang ditinggikan atau tinggi kedudukannya, mutahharah dan disucikan. Maksudnya disucikan dari berbagai kekurangan. Jadi tidak ada kekurangan dalam Al-Quran. Bi aidi safarah, dengan tangan-tangan yang safar. Safar itu artinya dari kata safar. Safar naon? Safar itu secara bahasa artinya izalul mughatta. Jadi menghilangkan sesuatu yang tertutup. Safar itu adalah menghilangkan sesuatu yang tertutup atau menghilangkan sesuatu yang samar. Maka buku itu disebut asfar, kama salil himari yahmilu asfar, karena buku itu menghilangkan kejahilan. Nah, safar, malaikat disebut safar dan bepergian disebut safar karena safar itu seolah membuka sesuatu karakter yang tertutup, karakter manusia yang tertutup. Karakter orang itu bisa terlihat ketika bepergian. Kata Rasul, kau ingin tahu karakter seseorang, cobalah bersafar dengannya. Kan ada orang yang baik, tapi ketika safar terlihat karakter aslinya gitu seperti apa, egoisnya terlihat dan sebagainya. Sebut safar. Nah, malaikat disebut safar karena safar malaikat itu kaitu hadir. Kaitu hadir, bepergian. Maksudnya adalah menyampaikan pesan. Di mana pesan tersebut fungsinya adalah untuk menghilangkan ketidakjelasan. Maksudnya adalah wahyu. Maka malaikat itu disebut safar, orang-orang yang suka menyampaikan wahyu. Maksudnya bukan orang, makhluk-makhluk yang suka menyampaikan wahyu. Fungsinya itu safar. Kiramin barah. Nah, malaikat disebut dengan kiram. Kiram itu artinya mulia. Barah artinya baik, dari kata birun atau barun. Barun itu artinya darat. Darat itu kan kalau kita punya tanah, ya, tanah luasnya misalkan 1 meter ke 1 meter, kita leluasa bernafas tidak? Leluasa kan? Tapi kalau kita punya tanah 70 hektar di jero laut, leluasa tidak bernafas? Tidak. Kebaikan disebut birun dari kata barun karena ada orang-orang disebut barun itu kalau leluasa dalam berbuat baik. Sebut barun, maka birrul walidain karena kebaikan pada orang tua itu leluasa dalam hal aspek apa saja kan itu ya. Disebut birrun. Malaikat disebut barroh itu dari kata birrun, jamaknya barroh karena malaikat ini sangat leluasa dalam melakukan kebaikan, tidak pernah melakukan maksiat. Maka malaikat disebut safaroh kiramin barroh, yang suka bepergian, menyampaikan wahyu, mulia, dan juga yang sangat baik. Nah, dari kata ini, dari ayat ini, ada sebuah hadis menjelaskan man yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bihi. Siapa yang membaca Quran dengan cara mahir, fa huwa ma'as safaratil kiramil bararah. Maksudnya dia bersama para malaikat. Kemudian kutilal insanu ma akfar. Kutila itu secara bahasa terbunuh, tapi maksud di sini adalah kecelakaan atau menakjubkan. Kalau dalam bahasa Arab misalkan ya, ketika kita melihat karya seseorang yang luar biasa, kita akan menyebutkan ma'aktalahu. Nah, bahasa Sunda namanya dihelah. Ya, manusia di sini kutilal insan. Hal itu jelema kan gitu ya. Ma'akal berkewanianan kufur. Hal jelema kewanianan kufur. Apa yang menyebabkan dia berbuat kufur atau betapa kufurnya dia ini? Gitu kan? Apa yang membuat manusia ini berani berbuat kufur? Kufur itu artinya menutup.
menutup sesuatu yang terbuka. Dalam bahasa Arab, petani itu disebut kafir. Karena tugasnya itu, kalau petani sedang menutup ya, kembalikan tanah, menutup disebut dengan kafir. Jadi petani itu kafir. Ya secara bahasa kafir. Kalau sedang menutup tanah. Dalam istilah agama, kafir itu artinya menutup kebaikan. Maka seluruh kemaksiatan itu bisa disebut sebagai kafir. Maka disebut dengan kufur nikmat. Kalau Allah dibuka nikmat, kita ditutup. Maka tidak bisa semua kata kafir diterjemahkan non muslim. Karena kufur nikmat tidak bisa kita terjemahkan non muslim nikmat kan gitu ya. Nyambung gitu ya. Jadi keelnya jelema komanianan kafir. Min ayyi syai'in khalaqah, memang dari apa dia diciptakan gitu. Sampai iye gitu lah ya. Iye manusia kan gitu. Berani sekali dia itu kafir kepada Tuhannya. Emang dia diciptakan dari apa? Dari emas, dari berlian kan tidak ya? Min nutfatin, dari nutfah. Khalaqahu, dia diciptakan dari nutfah, dia diciptakan. Faqaddarhu, qadar itu artinya membatasi. Kemudian Allah membatasinya. Maka sebut ada takdir, takdir itu batas. Kita tidak bisa melampaui takdir, maksudnya tidak melampaui batas. Orang manusia itu tidak ada yang bisa melampaui batas takdir. Kita bisa terbang tidak? Kayak saya. Itu kan luhur nyambung enggak? Enggak kan ya? Kayak sekali itu memang aku, karena itu takdir batasnya. Batasnya bisa. Jadi manusia mengapa berani kafir padahal dia diciptakan dari nutfah? Allah menjelaskan kehinaan manusia. Jadi kalau Allah menciptakan alam dengan luar biasa, maka disebut ciptati ayam namasa. Tapi manusia itu diciptakan hanya dititipkan lewat manusia. Pembuatannya saja lewat manusia, tidak langsung oleh Allah ya, kecuali Adam. Adam itu kan diciptakan oleh tangan Allah secara langsung. Makanya Adam itu adalah manusia tergantang. Maka laki-laki kalau masuk surga itu kan diciptakan dalam fisik Adam. Supaya ganteng, karena kalau fisiknya seperti ini bidadari mau mayoritas itu dasarnya gitu fisik yang ganteng. Nabi Yusuf itu dikasih setengah dispuha, setengah ketampanan ada, jadi kasih Nabi ada jadi Nabi. Makanya nanti punya anak namanya Adam. Oke, kita lanjut ya. Minut fatin kalau kau pakadal dia dibatasi, tumas sabila yasal, kemudian dia dipermudahkan jalan keluarnya. Manusia dalam perut itu dipermudah cara atau proses keluarnya. Kan kalau mau lahir bayi itu kan langsung muter, kepalanya ke eta orok atau gimana? Pernah nggak kita kasih kursus pada bayi supaya bisa muter? Kan tidak. Tapi Allah mengilhamkan langsung pada bayi tersebut supaya dia berputar. Segala hal manusia itu diberikan kemudahan. Saking lemahnya manusia, maka semuanya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak layak sombong. Sumas sabila biasa, ya, dipermudah dia keluarnya. Summa amatahu fa'akbarah, kemudian Allah mematikan dan menguburkannya. Summa amatahu fa'akbarah. Ini dalil bahwa yang pertama kali menguburkan manusia itu adalah umat Islam. Kalau kita baca sejarah, itu ternyata sebelum datang Islam jarang manusia yang dikuburkan. Ada istilah mumi diawetkan gitu ya. Jarang. Dibiarkan saja. Islam mengajarkan kuburan musik bentuknya segi empat. Itu adalah Islam yang pertama kali. Pernah nggak lihat kuburan segitiga digali? Belum. Ya, ini bang buaya. Jadi dimatikan, dikuburkan, summa idza syaa ansha. Jika Allah berkehendak, Allah akan membangkitkannya.
Mengapa di sini disebutkan jika Allah berkehendak? Mengapa Allah menyatakan jika Allah berkehendak Allah akan membangkitkannya? Berarti ada kemungkinan manusia tidak dibangkitkan atau bagaimana kan gitu ya? Ini ibaratnya gini, seolah-olah kebangkitan itu tidak bisa disamakan dengan mati dan lahir. Kalau lahir kan bisa kita atur ya, seperti ingin tanggal cantik disesar, iya kan? Tapi malah dia mah yang 12 misalkan. Ya sopi ini. Ya, itu kan disesar, ditentukan. Atau mungkin kematian manusia itu bisa diprediksi kan gitu. Bener kiamat tilu hari dia gimana kan ya? Misalkan gitu ya. Ada kan kalau kita bisa dilihat atau dilihat dari kondisi tubuh. Ini sekitar 2 hari 3 hari yang lah asapnya maut gitu. Nah, tapi hari kebangkitan tidak ada yang bisa memprediksi kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebangkitan itu bukan kehendak manusia, tapi ini hak kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapanpun itu berkehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala membangkitkan. Makanya ada beberapa manusia yang pernah dibangkitkan seperti yang dihidupkan oleh Nabi Musa, dihidupkan oleh Nabi Isa, kemudian Ashabul Kahfi, ada Nabi Uzair yang dianggap Tuhan oleh Yahudi, itu sama ya, dimatikan 100 tahun kemudian dibangkitkan lagi. Ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalla lama yang dima'amara. Tapi manusia itu ketika mati belum menuntaskan tugasnya. Semua orang manusia yang mati pasti belum menunaikan tugas. Kata Ibnu Qayyim ada 2 tugas yang tidak diselesaikan. Pertama, nikmat yang belum disyukuri seluruhnya. Kedua, dosa yang belum diampuni seluruhnya. Jadi manusia itu mati meninggalkan hutang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya istilahnya agama itu din, dari kata dain, artinya hutang. Kiamat disebut din karena hari melunasi hutang kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita itu mati dalam keadaan berhutang. Jadi kalau kita menghitung-hitungan ya, ibadah, bayar Nabi Muhammad sholat dia dan muskiya isu kan gitu. Sebenarnya ini sudah kalah dari awal bahwa nikmat itu sudah banyak yang belum kita syukuri dan banyak dosa yang belum diampuni. Jadi apa yang diharapkan dari manusia itu kan gitu ya. Kalian boleh insan bila pahami. Bahkan lihat manusia itu harusnya lihat kepada makanannya. Nah, ini sampai ayat 32 menjelaskan tentang manusia itu dikasih makan oleh Allah langsung. Jadi tidak ada ya, hal yang bisa membuat manusia itu bangga. Kalau kata para ulama salaf, apa yang membuat manusia bangga? Padahal dia keluar dari lubang kelamin 2 kali. Pertama dari kelamin ayahnya, kemudian dilahirkan dari kelamin ibunya. Sangat hina ini manusia itu. Tapi mengapa berani menantang Allah Subhanahu wa Ta'ala? Berani kufur yang menjelaskan kelemahan manusia. Jadi tadi di pembahasan pertama 1-10 dijelaskan mengenai orang-orang kafir yang merasa kaya raya, tidak cukup, tidak penting lah, tidak yang penting kaya raya. Tapi di pembahasan kedua dari 11-32 ini Allah menjelaskan bahwa Al-Quran lebih penting daripada kekayaan. Maka jangan sekali-kali menjual Al-Quran dengan harta dunia. Yastaru nabi ayatillahi tamanan qalilan, menjual ayat Allah dengan harga yang murah. Bukan berarti harus dijual dengan mahal, bukan. Maksudnya seluruh dunia itu masih murah dibandingkan dengan Al-Quran. Maka dijawab di ayat 33 sampai akhir. Fa'idha ja'atis soqoh, ketika sangkakala ditiupkan. Ketika orang-orang kafir membanggakan kekayaannya, maka ketika sangkakala ditiupkan, disebutkan di sini, yauma yafirrul mar'u min akhihi. Hari ketika sangkakala ditiupkan itu, seseorang lari dari saudaranya, wa ummihi wa abi, dari ibu dan bapaknya, waswahibati wa bani, dari istri atau suami dan juga anaknya. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Seseorang sibuk memikirkan dirinya saja.
Jadi pada waktu itu yang kita banggakan pada hari ini harta, ya, anak itu semuanya tidak berfungsi. Yang berfungsi apa? Al-Quran. Pada hari itu apa yang kita banggakan harta dan anak tidak berfungsi, tapi yang berfungsi apa? Al-Quran. Maka Al-Quran lebih mahal dari apa yang kita banggakan sekarang. Tidak ada fungsinya. Ketika sangkakala ditiupkan, maka seluruh yang kita miliki tidak ada berfungsi. Istri yang sangat kita cintai lari, bahkan menyalahkan kita. Anak yang kita asuh lari, bahkan menyalahkan kita. Saudara yang kita andalkan lari juga, bahkan menyalahkan kita. Semua orang sibuk memikirkan dirinya sendiri. Lah yang dicari apa? Syafaat, terutama dari Al-Quran. Maka Al-Quran lebih penting daripada semua kekayaan. Maka ketika Rasul melihat bahwa orang-orang kaya itu penting, kata Allah tidak penting. Yang penting itu adalah ahli Quran. Salah satunya adalah Abdullah ibnu Ummi Maktum. Wujuhu yawma idzin musbirah, karena pada hari itu ada orang yang wajahnya itu musbirah. Musbirah itu artinya tadi ya, dari safar, tidak tertutup apapun, maksudnya cerah. Wasubhi idza asfar, apabila pagi telah cerah, terang benderang. Nah, maka pada hari itu ada wajah yang terang benderang, dhahikatul mustabsirah, penuh tawa dan gembira. Ini kondisi orang yang beriman. Tampak cahaya. Jadi cahaya di hati itu akan saking terangnya hati itu wajah pun ikut bercahaya. Maka cahaya wajah itu bukan dari lain, oval, sebenarnya kan gitu ya. Kita lain kadu, lain awak, terserah. Bukan dari itu ya, tapi dari ya, hati yang cerah. Jadi cantiknya, gantengnya wajah itu dari hati yang bersih. Wawujuhun yawma idzin 'alaiha ghadab, dan pada hari itu ada yang wajahnya kusam, gelap, jelek. Tarhaquha al-qadar, di mana tertutup oleh kehinaan, kegelapan. Ulai kahumul kafaratul fajarah, itulah orang-orang yang kafir dan fajir. Jadi kualitas wajah akan tergantung kualitas keimanannya. Jadi yaumul qiyamah itu akan dibangkitkan dalam kondisi yang ganteng itu yang beriman. Kalau kita punya dosa agak jelek dikit lah gitu. Kalau kita banyak dosa ya jelek, lumayan jelek gitu. Kalau kita kafir ya jelek banget gitu. Jadi memang ada level, itu tergantung keimanan. Jadi kalau kita bahkan dari dunia ini pun sudah terlihat wajahnya itu, orang beriman itu kan beda dengan orang kafir. Ya, orang beriman itu terlihat cahaya wudunya kan gitu. Bukan masalah putih dan hitam cahaya itu. Ya. Karena ada orang yang hitam tapi bercahaya. Kan itu biasanya lebih enak dipandang dibandingkan orang yang kulitnya putih tapi tidak bercahaya. Itu dari urusan apa? Hati. Nah itu disebut dengan simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Tampak tilas sujud itu dalam cahaya di wajahmu. Karena apa? Keimanan dan cahaya yang memancar dari hati. Jadi hati itu kan disimpan di mana? Hati di mana? Di hati di mana? Kita tahu hati itu belum pasti di hati di dia, menyalak kan itu. Dia kalau malam. Ya, tapi ketika hati itu memancar cahayanya maka terlihat di wajah. Jadi mulai sekarang kalau kita ingin tampil bercahaya tidak perlu mahal-mahal pakai apa MS Glow dan sebagainya. Ya kamu pakai kumur malah gitu ya. Ini untuk menunjukkan ya, bahwa dengan Al-Quran hati kita akan bercahaya. Kita akan bahagia. Bahagia itu bukan dari harta kekayaan seperti Umayyah bin Khalaf, tapi dari Al-Quran, dari hidayah yang kita terima, itu lebih berharga daripada harta dan lebih membahagiakan kita. Dan kita lihat dari ayat ini seolah-olah harta yang kita miliki menghalangi kita untuk menerima hidayah. Tidak ada yang menghalangi Umayyah bin Khalaf menerima dakwah Nabi selain dikarenakan takut kehilangan reputasi dan juga bisnis. Maka harta kekayaan itu ternyata bisa menggelapkan hati dan juga menghalangi seseorang dari hidayah yang disampaikan. Jadi mending yang berusaha mending miskin. Kalau saya nggak apa-apa kaya, yang penting dapat hidayah.
Mungkin ini seputar kisah atau kandungan dari surah Al-Asr yang kita bisa ungkap karena keterbatasan ilmu dan waktu yang kita miliki. Ya mungkin hanya sampai sini yang bisa saya ungkapkan. Insya Allah kalau ada waktu yang lain kita akan bahas surah At-Takwir kaitannya dengan surah Abasa. Kenapa dari Abasa langsung ke Nidasam Syukurillah, langsung matahari di gulung, padahal asalnya itu mengenai wajah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah wajah Nabi bercahaya seperti matahari atau bagaimana? Wallahu a'lam. Ada pertanyaan sebelum itu? Kalau ada, kalau tidak ada kita tutup dengan subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.